Halo semua, kita akan mengerjakan remedi UTS algoritma. Nah, untuk soal yang pertama tuh yang diminta itu input yang pertama itu seperti ini dan outputnya itu ini. Dan inputan yang kedua itu menggunakan float dan outputnya juga float. Langsung saja ke codingannya. Nah, yang pertama itu n sama dengan integer input masukkan barang yang akan dibeli. Nah, ini gunanya ini untuk masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Terus total sama dengan 0.0. Nah, ini untuk menyimpan total belanja. Nah, terus 0.0 ini supaya bisa menampung angka desimal. Terus kita menggunakan for i in range. Nah, ini untuk melakukan perulangan sebanyak n yang akan dimasukkan atau sebanyak yang total belanja yang akan dibeli. Terus harga sama dengan float input f masukkan barang ke i plus 1. Nah, ini untuk supaya menerima angka desimal nanti. Nah, total ditambah sama dengan harga. Nah, ini untuk memasukkan setiap harga ke dalam total. Yang terakhir itu print total belanja. Nah, ini untuk memunculkan total harga yang ada di sini. Nah, langsung saja ke run. Nah, langsung saja kita run. Yang pertama itu yang diminta itu 3. Yang kedua itu 8.000. Terus yang terakhir itu salah. Yang terakhir itu 15.000. Nah, ini sama dengan yang diminta di soal ini. Lanjut ke input yang kedua. Input yang kedua itu diminta 4. Barang dibeli 4, masukkan barang yang ke satu itu 5,5. Barang kedua itu 7,25. Barang ketiga itu 10. Barang keempat itu 2,75. Nah, ini juga sama dengan yang diminta di soal. Berarti codingan untuk soal nomor 1 itu berarti sudah benar. Nah, untuk soal yang kedua itu seperti ini ya. Nah, input yang diminta itu roti nagas, terus outputnya itu roti naga. Nah, terus untuk inputan yang kedua itu stick, pizza, pasta, dan lain-lain. Nah, itu outputnya itu yang diminta stick. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, yang pertama itu pesanan sama dengan input. Nah, ini gunanya ini untuk memasukkan daftar pesanan. Nah, split ini agar tidak dianggap string panjang. Nah, itu juga dipisahkan dengan spasi nanti. Terus yang kedua itu kita menggunakan dictionary. Nah, itu gunanya itu untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap menu nanti. Terus kita menggunakan for makanan in pesanan. Nah, ini gunanya ini untuk menghitung menu menggunakan looping di setiap pesanan. Jika makanan terdaftar di dalam pesanan, nah itu akan bertambah 1. Nah, jika tidak terdaftar dalam pesanan, nah itu maka sama dengan 1. Terus langkah selanjutnya itu menentukan menu yang paling sering dipesan. Nah, ini gunanya ini gunanya tanda petik ini variabel untuk menyimpan menu favorit. Terus kita menggunakan looping lagi itu untuk mencari menu sama jumlah terbanyak. If jumlah lebih besar jumlah terbanyak. Nah, ini gunanya ini jika jumlah ini lebih dari banyak dari jumlah sebelumnya. Terus ini jumlah terbanyak sama dengan jumlah ini updateannya jumlah terbanyak. Ini juga sama updatean menu favorit. Terus terakhir itu print menu favorit. Nah, ini gunanya ini untuk menampilkan menu favorit yang di atas ini. Langsung saja kita run dengan yang diminta. Nah, outputnya itu roti naga. Itu sama dengan yang diminta di sini. Terus lanjut inputan yang kedua. Inputan kedua itu ini salin. Nah, inputan kedua ini juga sama yang outputnya itu stick. Berarti untuk codingan ini, untuk codingan soal nomor 2 berarti sudah benar. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri itu seperti ini. Yang diminta itu inputannya itu ini dan outputnya itu ini. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, yang pertama itu n sama dengan integer input. Nah, ini gunanya ini untuk memasukkan jumlah kata yang akan dimasukkan. Terus yang kedua itu kata sama dengan kurung siku. Nah, ini menggunakan list untuk menyimpan urutan kata unik. Nah, terus yang ketiga itu jumlah kata sama dengan kurung lancip. Nah, ini kita menggunakan dictionary untuk menyimpan berapa kali setiap kata yang akan muncul. Nah, terus for i in range n. Nah, ini mengulangi sebanyak n kali sesuai jumlah kata. Terus kata sama dengan input f masukkan kata ke i plus 1. Lalu itu if kata in jumlah kata ditambah sama dengan 1. Nah, jika katanya sudah pernah muncul, maka itu akan ditambahkan 1. Terus yang else jumlah kata sama dengan 1. Nah, jika katanya tidak pernah muncul, maka akan bernilai sama dengan 1. Terus ini kata unik append kata. Nah, ini gunanya ini untuk menyimpan kata baru ke list.
Nah, pen ini untuk memunculkan kata baru checklist. Terus print len. Nah, ini untuk menampilkan jumlah kata unik. Len ini untuk menampilkan jumlah kata unik nanti. Terus yang terakhir itu print jumlah kata k for k in kata unik. Nah, ini untuk menampilkan list jumlah kemunculan tiap kata unik sesuai urutan muncul. Nah, kita langsung coba run aja sesuai yang diminta. Dan yang terakhir itu B C D E F. Nah, itu sesuai dengan output yang diminta ini. Berarti codingan untuk soal nomor 3 ini udah benar ya. 32,1,1. Lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 sendiri itu seperti ini. Dan input yang diminta itu 5 dan outputnya itu seperti ini. Membentuk segitiga siku-siku rata kiri. Langsung saja kita ke codingannya. Pertama itu n sama dengan integer input. Nah, ini gunanya untuk memasukkan tinggi menara. Terus kita menggunakan for i in range. Nah, ini jadi kita memulai 1. Nah, itu akan ditambahkan n plus 1. Terus ini kita menggunakan if i persentase 3 sama dengan 0. Nah, ini kenapa persentase? Nah, jadi ketika i-nya itu kelipatan 3, maka dia akan ngeprint pagar. Nah, itu akan dikalikan dengan i itu sendiri. Nah, terus jika i-nya itu bukan kelipatan 3, dia akan mengeprint bintang dan akan dikali dengan i-nya. Kita langsung run saja. Yang diminta itu 5. Nah, ini sama dengan yang diminta tuh. Terus kita akan run lagi. Nah, untuk input yang kedua itu diminta itu 10. Langsung saja kita masukkan input yang kedua. Nah, ini juga sama yang diminta. Berarti untuk codingan soal nomor 4 berarti sudah benar. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, untuk soal yang terakhir, nah, yaitu soal nomor 5. Nah, kita itu disuruh membuat program kata sandi sederhana. Nah, ini program ini meminta kita untuk memunculkan itu kata sandinya itu kuat, sedang, atau sangat lemah. Nah, itu juga akhirnya itu diminta untuk merekap kalau kuat itu berapa poin, sedang itu berapa poin, dan lemah itu berapa poin. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, yang pertama itu seperti biasa, n sama dengan integer input. Nah, ini untuk memasukkan jumlah kata sandi. Terus kuat sama dengan 0, sedang sama dengan 0, lemah sama dengan 0, sangat lemah sama dengan 0. Nah, ini gunanya ini untuk menyimpan jumlah kategori untuk rekap di akhir nanti. Terus kita menggunakan for i in range n. Nah, ini untuk mengulangi sebanyak jumlah kata sandi. Terus ini sandi sama dengan input string. Nah, ini untuk baca kata sandi dari input. Skor sama dengan 0. Nah, ini skor awalnya itu akan berawal dari 0. If len sandi lebih dari 8. Lebih dari sama dengan 8. Nah, kalau 8 karakter atau lebih, nah itu akan bertambah 2 poin. Nah, terus ini ada besar, ada kecil, ada angka, ada simbol. Nah, ini guna ini untuk menyiapkan tanda apakah nanti ada huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbol. Nah, kita ini juga menggunakan, dan saya menggunakan for ch in sandi. Nah, ini untuk memeriksa setiap karakter itu dalam kata sandi nanti. Nah, if ch is upper. Nah, upper ini untuk mengecek apakah di dalam sandi itu ada huruf besar A sampai Z, dan elif ini jika tidak ada huruf besar A sampai Z, nah ini elif ini akan muncul. Nah, itu is lower. Nah, ini is lower itu huruf kecil A sampai Z. Nah, terus juga elif lagi itu is digit. Nah, itu untuk memeriksa apakah ada angka 0 sampai 9. Nah, yang terakhir itu elif ch in simbol. Nah, ini untuk mengecek apakah ada simbol atau tidak nantinya. Terus menggunakan if ada besar. Nah, kenapa menggunakan if? Nah, itu supaya tambah skor berdasarkan apa yang ditemukan nanti tuh. Nah, misal jika ada skor besar, nah dia akan bertambah 1. Jika ada kecil, dia akan bertambah 1 juga, dan seterusnya. Nah, kita juga menggunakan if skor lebih dari 6. Nah, jika lebih dari 6 itu kategorinya kuat dan juga akan ditambahkan 1. Terus jika lebih dari 4 itu kategorinya sedang dan juga ditambahkan 1. Jika lebih dari 2 itu kategorinya lemah, itu juga ditambahkan 1. Terus jika tidak ada, nah itu kategorinya itu sangat lemah dan akan ditambahkan 1. Nah, yang terakhir itu print f sandi strip kategori. Nah, ini untuk menampilkan hasil untuk kata sandi ini. Terus yang terakhir itu print rekap, print f kuat, print sedang, print lemah, dan print sangat lemah. Nah, ini untuk memunculkan kuat, lemah, sedang, dan sangat lemah. Kita langsung run saja.
diminta itu 4, yang diminta itu 4. Terus nantinya itu rahasia itu sangat lemah. Terus yang kedua itu admin 123 itu sedang, itu sama dengan ini. Terus yang ketiga itu password, terus copy, nah itu kuat, itu sama dengan ini. Dan yang terakhir itu admin. Nah, admin sendiri itu sangat lemah, itu sama dengan ini. Dan juga rekapannya itu sama, yaitu 1102. Nah, yang berarti codingan untuk soal nomor 5 itu sama dengan apa yang diminta oleh soal. Sekian penjelasan coding itu saya. Jika kurang jelas mohon maklumi.